Shalom jemaat keluarga besar GBI Medan Plaza. Berjumpa kembali dengan saya Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, hari ini kita masih tertunda, belum bisa live dengan Zoom di mana bisa berinteraksi secara langsung dalam tanya jawab ya. Minggu depan pasti, karena hari ini saya yang salah. Saya punya jadwal pelayanan jam 2.30 dengan komunitas masyarakat Eropa. Jadi waktu saya terima surat dan brosurnya, saya tulis di agenda 2.30. Baru sadar kemarin minggu lalu, loh ini kan waktu Eropa, wah ini 19.30 waktu Indonesia, bentrok. Maka hari ini kita masih rekaman dalam program pendalaman Alkitab serial Kitab Kidung Agung, yang kalau kita tidak punya sebuah pola pikir yang saya pakai, yang saya katakan minggu lalu, yaitu Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Paulus mengajar jemaat tentang pernikahan digunakan sebagai ilustrasi hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, pola pikir ini yang saya memberanikan diri untuk membedah Kitab Kidung Agung. Karena tanpa pola pikir itu, kita membaca Kitab Kidung Agung itu, maaf nih, ada yang berkomentar begini, kok kayak buku porno? Karena memang bahasanya tuh vulgar sekali. Nah, tapi saya akan pakai dua sisi, ya, maka mungkin nanti dalam episode-episode ke depan ini bisa memang kayak vulgar ketika sampai di pasal 7, pasal 6, karena memang bahasanya demikian. Jadi ketika membahas suami istri, dalam realita bisa seperti itu, tetapi ini adalah sebuah lambang hubungan Kristus dengan jemaat. Bahkan kalau saya membaca referensi orang Yahudi sendiri, ternyata memahami Kitab Kidung Agung itu sebagai sebuah lambang hubungan Yehova dengan mereka. Jadi memang pola pikirnya demikian. Nah, karena itu kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam serial yang akan sangat panjang, dan setiap kali kita akan ada tanya jawab secara praktis tentang hubungan suami istri boleh ya, tapi juga boleh menanyakan misalnya hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, kalau di akhir zaman, hubungan Kristus dengan jemaat, tapi juga di akhir zaman ini ada pernikahan zaman now, di mana kita masuk era digital dan orang masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing, nggak sempat memuji pasangan, akhirnya hubungannya atau relasinya menjadi tidak baik. Nah, itulah kenapa kita akan belajar membedah Kitab Kidung Agung ini dalam sebuah pola pikir Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan hubungan Kristus dan jemaat. Nah, kita masih mengulang lagi Kidung Agung pasal 1, 15, 16. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Salomo dan gadis Sulam, istri yang dimaksudkan dalam Kitab Kidung Agung bernama gadis Sulam atau Sulamit, itu mereka saling puji-memuji. Maka saya membuat sebuah nasihat atau pernyataan, atau saya berikan istilah quote. Saling memuji sebagai tanda perhatian dan apresiasi akan membangun cinta kasih dan menguatkan relasi hati. Ketika orang memberikan pujian, itu kan tanda apresiasi. Ketika orang berpacaran dulu gitu ya, kenapa akhirnya mau menikah? Karena dia merasakan cinta, dia yakin pacarnya cintai dia. Kenapa? Karena diperhatikan, karena diberikan pujian. Kebalikan dari pujian adalah celaan, ya, dicela, disalahkan, dicela, disalahkan. Akhirnya orang merasa tertolak. Bersahabat aja begitu disalahkan, putus persahabatan. Nah, repotnya kalau sudah menikah kan nggak bisa putus, ya kan? Lalu menyesali pernikahannya. Sebenarnya nggak perlu menyesali sih, kita bangun saja ulang yang sudah menikah. Kenapa kita tidak membangun pernikahan kita menjadi seperti dulu waktu berpacaran? Kita saling memberikan perhatian, apresiasi, di mana bentuknya adalah pujian. Nah, hari ini sebenarnya tema kita adalah kuasa pujian. Karena itu saya memberikan kisah betapa dahsyatnya sebuah pujian. Tentu yang saya ambil ini bukan kasus suami istri, karena memang suami istri pun kita akan bawa dalam ilustrasi hubungan kita dengan Tuhan. Ada kisah dalam 2 Tawarik pasal 20, saya baca ayat 22 saja, ayat yang lain saya ceritakan. Ketika mereka ini bangsa Israel, ya, mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan
terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka kalah terpukul. Jadi pada waktu itu bangsa Israel pada zaman Raja Yosafat datang dikepung aneka suku Moab, Amon, Meuniim, serentak mengepung sampai akhirnya Yosafat ketakutan, lalu mengambil keputusan untuk berpuasa mencari Tuhan. Nah, ketika mereka mencari Tuhan, ada nabi yang bangkit, lalu memimpin pergerakan luar biasa, diajak nyanyi, itu mereka ngatur barisan, paling depan adalah pujian-pujian penyembahan. Maka singkat cerita, ketika mereka memuji menyembah Tuhan, itu Tuhan membuat itu musuh saling bunuh-bunuhan, sehingga akhirnya tuh ayat itu dibaca terus gitu, mereka ke medan perang tuh nggak jadi perang. Kenapa? Musuhnya sudah mati. Jadi mereka tinggal ngangkuti barang-barang berharga. 3 hari 3 malam mereka mengangkut barang berharga. Sampai akhirnya hari yang keempat mereka capek. Capek ngangkutin barang berharga. Coba saudara, Anda pernah capek panen nggak? Capek ngitung duit nggak? Capek. Diberkati luar biasa sampai akhirnya bangsa Israel hari yang keempat waktu itu udah berhenti dah. Kita berhenti ngumpuli barang berharga dah. Kita menyanyi saja di sini. Nah, akhirnya mereka menyanyi, menyembah, memuji Tuhan sehari-harian di lembah itu. Sehingga lembah itu sampai hari ini disebut lembah pujian. Karena itu saya berikan istilah kuasa pujian. Betapa dahsyatnya kuasa pujian. Merubah ketakutan menjadi sukacita. Merubah musuh menjadi pengirim berkat. Maka ada kuasa di dalam puji-pujian. Nah, sekarang kuasa pujian ini juga saya bawa di dalam pernikahan. Itu gambarnya sosis itu apa itu, Pak? Ya ilustrasi aja ya. Kuasa pujian contoh praktis dalam pernikahan ya. Misalnya nih, ibunya masak, lalu bapaknya bilang, "Wih, Mah, ini masakannya enak banget nih, enak tenan loh." Gitu. Kira-kira apa yang terjadi? 2, 3, 4, 5 hari minggu itu menu itu muncul lagi. Walaupun menu itu masaknya susah, apalagi bumbunya tradisional, ngulek, berambang sampai mata berdirikan air mata, wah tetap aja dimasak lagi. Kenapa? Karena waktu masak dibilang enak. Ini kasus ini saya mau angkat sebagai mengambil esensi juga. Dari cerita orang ibu masak dibilang enak, masak lagi, menu itu muncul lagi, makanya apa? Makanya memuji itu harus jujur ya. Bapak jangan tidak jujur dalam arti karena punya maksud terselubung. Ya, kadang-kadang bapak-bapak laki-laki ini kan punya maksud terselubung karena malamnya pengen bercinta, jadi tabur pujian. Masakan nggak enak dibilang enak. Ibunya menganggap itu pujian yang benar. Waduh, dimasakin lagi. Padahal bapaknya nggak suka. Wah, bingung. Mau ngomong apa ini? Makanya ya, pujian itu harus jujur. Nah, saya berikan cerita lagi supaya kita dari cerita sederhana ini bisa mengambil esensi. Dari cerita ini, pujian harus jujur. Ya, tak kasih cerita lagi. Nah, pujian itu membuat orang tahan menderita. Nah, kenapa saya membuat pernyataan seperti ini? Nah, maka tak kasih gambarnya ibu pakai baju pesta yang slim fit. Ya, contoh ya. Misalnya nih, ibu pakai baju pesta. Ya, tahu baju pesta ya kayak tahu. Ukurannya slim fit ya, apalagi baju tradisional. Wah, kalau orang Jawa pakai jarik, wah, itu pakai kemben, pakai stagen. Itu kayak diikat-ikat dulu perutnya sampai rasanya kayak kejepit gitu ya. Itu baju pesta ya. Kalau kebalikannya lawannya gitu ya, ya duster itu bukan slim fit ya, oblong-oblong. Kayaknya tipis, waduh, apalagi nyerap keringat. Wah, itu makainya enak banget. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau enaknya loh ya, enaknya ya, pakai daster sama baju pesta tuh enak mana? Enak pakai daster dong ya, oblong-oblong, longgar, kainnya halus ya, tipis, jadi nggak menekan badan. Oh, baju pesta, bagian luarnya lemas, dalamnya itu ada, diikat-ikat kalau pakai baju tradisional, kayak di badan kayak dijepit gitu ya. Tapi waktu ibu pergi ke pesta, ketemu temennya berkata, "Wow, kamu cantik banget. Wih, kamu kayak artis loh. Ya, aku tuh paham sama kamu. Wih, kamu ke salon mana?" Waduh, semua orang memuji. Apa yang terjadi? Bapaknya ngajak pulang, ibunya belum mau pulang. Kenapa ibunya belum mau pulang? Karena dia dipuji, dia merasa diterima. Walaupun ini badan kayak kejepit gitu ya, tapi dia
Wah, sampai itu acara selesai baru pulang gitu. Wah, begitu pulang sampai di mobil aja sepatunya udah dicopot di mobil, nggak nunggu ke rumah. Kenapa? Sudah lama tuh dikejepit. Bahkan mungkin dia bawa plester ya. Waduh, kakinya lecet loh. Lah selama tadi gimana ya? Dia tahan, cantik ya. Ditahan. Makanya pujian itu membuat orang tahan menderita. Nah, pujian itu membuat orang tahan menderita. Sedangkan hidup ini kan banyak penderitaan, ya. Maka kalau kita bisa hidup itu saling puji-memuji, maka saya berikan sebuah sub kesimpulan demikian. Kehidupan yang penuh perjuangan menjadi mudah dijalani oleh dua orang yang saling memberikan kekuatan lewat pujian. Jadi kalau misalnya hidup bersama ini kan bukan cuma cinta gitu ya, ada tagihan, ada masalah anak, ada masalah macam-macam, udah ada Bapak Ibu udah ngalami yang namanya masalah dalam pernikahan. Tapi ketika saling memberikan kata-kata dorongan, kekuatan, lalu yang satu melakukan suatu hal, ya diberikan apresiasi. Kalau nggak dipuji, minimal bilang terima kasih. Ketika ibu masak, ngepel, nyuci, waduh, dicela lagi, wah kekuatannya hilang. Tapi ketika diberikan pujian, kekuatannya tidak ada habisnya. Banyak wanita itu luar biasa, karena memang wanita diciptakan sebagai penolong. Untuk bisa menolong itu Tuhan sudah berikan spesifikasi kekuatan yang luar biasa untuk mampu menolong. Tapi kelemahannya wanita itu di perasaannya yang peka. Maka kalau suaminya memuji istri itu perasaannya penuh cinta, maka kekuatannya tidak ada habisnya. Maka betapa penting saling memuji. Sebaliknya juga sebenarnya seorang laki-laki itu walaupun dia kuat sekali logikanya, tetap ketika dia dihormati dan diberikan pujian, itu gairah bekerjanya, semangat bekerjanya luar biasa. Tapi kalau dia dicela, patah arang. Maka mari kita belajar dalam hidup bersama ini, kita saling memberikan pujian. Nah, Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, atau dalam arti perhatian. Ya. Kalau nggak memperhatikan, mana bisa memberikan belas kasihan. Dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Jadi perhatian pun diberikannya dengan sewajarnya. Kalau enggak berarti memanjakan. Nah, sewajarnya ini juga termasuk di dalam pujian. Ya, saya kasih contoh ya. Misalnya pujiannya enggak wajar gitu ya. Misalnya nih, ibunya potong rambut gitu. Lalu suaminya berkata, "Mah, kamu tambah muda loh," gitu. Wah, istri seneng ya, biasanya nggak dipuji, oh ini dipuji. Wah, hatinya langsung berbunga-bunga gitu. Tapi jangan berlebihan. Misalnya gini, "Mah, kamu potong rambut ya?" "Iya," gitu. "Kamu tambah muda." Wah, gitu. Gimana? "Ya, tambah muda 20 tahun gitu. Itu namanya berlebihan, Saudara. Lama istrinya umurnya baru 27, lalu bertambah muda 20 tahun. Itu istri bukannya seneng, marah itu. "Maksudmu aku kayak anak TK, kayak anak 7 tahun, malah sandal melayang, terlempar loh, benjol kepala." Memuji itu pakai mikir gitu ya, artinya sewajarnya. Kalau kamu tambah muda 5 tahun, oke lah, kamu tambah muda, titiknya di situ, udah usah bilang tambah muda 20 tahun kamu. Ini ngomongnya nggak pakai mikir, ketahuan nih gombal nih. Nah itu malah pujiannya nggak berdampak karena pujiannya mengada-ada ya. Jadi pujian itu harus diberikan, tapi ya ingat harus wajar. Pujian itu punya kuasa ya. Kalau secara cerita rohani tadi, musuh aja dikalahkan ya kan, tiba-tiba dibuat Tuhan mereka mati. Nah jangan tanya lagi dalam sisi rohani. Tapi saya perlu mengajar juga dalam sisi praktis, karena kadang kita tuh rohaninya malah rohani banget, tapi praktisnya tidak jalan. Nah, pujian itu membuat orang semangat melakukan hal itu lagi dan lagi, sehingga meraih prestasi yang lebih tinggi. Saya berikan cerita lagi ya, untuk ilustrasi. Tapi sebenarnya bukan cerita ilustrasi, ini true story, kisah nyata yang terjadi di Inggris, di London. Ada seorang wanita, punya suara bagus banget, pandai menyanyi. Suaminya seorang koreografer, seorang arranger maksud saya, yang pandai bermain musik, keyboard, dan membuat aransemen lagu. Ini kira-kira pasangan bahagia nggak nih? Istrinya suaranya bagus, suaminya pinter nada. Pandai membuat aransemen lagu. Cocok? Jodoh? Tunggu dulu. Secara kemampuan cocok, tapi kalau tidak saling memuji, malah petaka. Contoh,
istrinya mulai nyanyi. Nah, ini kan suaminya pinter, saudara, jago ya kan. Dia bilang itu bagian depannya tadi kecepatan gitu. Istrinya nyanyi lagi, itu harusnya naik ke atas dikit gitu. Istrinya nyanyi lagi, itu harusnya refrennya tuh begini loh. Jadi setiap kali istrinya menyanyi, saking pinternya itu suami, dia selalu bisa mencela, menyalahkan bagian mana kesalahannya. Akhirnya istrinya ngambek, ya sudah nyanyi salah, nggak usah nyanyi lagi dah gitu. Ngambek ya, nggak pernah nyanyi. Nah singkat cerita suaminya mati. Ketika suaminya mati, boleh dong menikah lagi. Ya kalau ibu, bapak, suaminya udah dipanggil Tuhan, kan kitab Roma berkata bahwa hukum itu berlaku ketika pasangannya masih hidup. Sehingga seorang istri kalau dia menikah lagi dan suaminya sudah meninggal, dia tidak berzina. Kata kitab Roma, jelas banget ya. Jadi kalau pasangannya sudah meninggal, kalau mau selibat, tidak menikah lagi sampai meninggal, itu luar biasa. Kalau mau menikah lagi, Alkitab membolehkan. Ya, kalau pasangannya sudah mati, ya. Kalau pasangannya belum, jangan, ya, jangan. Dan jangan ditunggu mati, apalagi didoakan mati, nanti malah nggak mati-mati. Wah, nunggu dia mati ya Pak ya. Kalau belum mati nggak boleh Pak. Waduh, dia nggak mati-mati Pak. Ya, udah, yang ada aja kita bangun yang bahagia dengan cara apa? Dengan cara saling memuji. Nah ini ceritanya ibu tadi, wanita tadi, si penyanyi tadi, suaminya mati. Dia menikah lagi dengan laki-laki suami seorang tukang ledeng ya. Kerjaannya itu masang pipa ledeng, motong pipa, wah digergaji begitu. Jadi begitu menikah nih istrinya akan punya talenta lama kan, mulai nyanyi lagi. Nah ini sebaliknya nih, suami yang kedua ini kan nggak ngerti lagu. Ngertinya ya tangtong itu suara pipa dipukul-pukul atau pipa digergaji begitu. Begitu istrinya menyanyi, wah dia bilang, "Mah, lagumu bagus banget loh, Mah," gitu. Dipuji, "Mah, aku tuh sejak menikah sama kamu, tidurku pules, karena dulu tuh aku sering pulang kantor tuh masih terngiang-ngiang gitu. Tong, 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 tong. Wah, bunyi pipa digergaji tuh mimpi, sampai ke bawah mimpi. Tidurku nggak pules, sekarang itu kayak ketimpa gitu. Kalau tak terngiang-ngiang itu lagumu." Lagi kerja motong glendeng aja nih, aku yang inget nih kayak denger lagumu gitu. Waduh, dipuji-puji. Akhirnya istrinya ini menyanyi lagi, latihan nyanyi lagi. Singkat cerita, dia bikin CD lagu. Lagunya disambut pasar, laku bagus banget. Nah, dia mencapai pencapaian yang luar biasa, menjadi seorang penyanyi. Waktu suaminya bukan ahli nyanyi, tapi bisa memuji ya. Makanya bapak-bapak nih, Pak ya, puji istrimu Pak, dipuji ya. Jangan sampai nanti dia kawin sama tukang ledeng loh, karena ada tukang ledeng datang ke rumah itu memuji-muji, suaminya nggak pernah memuji ya. Itu contoh praktis aja bahwa pujian itu ada pengaruhnya, bahkan ada kuasanya, membuat orang semangat melakukan hal itu lagi. Anak belajar dipuji, dia belajar lagi. Tumben. Ya, dia males belajar. Karena itu saya berikan kesimpulan lagi untuk bagian ini. Pujian yang benar akan mendorong seseorang mengeluarkan potensinya dan mencapai pencapaian yang maksimal. Karena itu kalau suami istri hidupnya saling memuji, saling memperhatikan, saling menerima, karir suaminya bagus, pencapaian suaminya bagus, pelayanannya luar biasa. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Karena ada dorongan dari istri penopangnya. Maka sering orang berkata kan, di balik pria yang sukses, ada wanita penopang-penolong yang luar biasa. Oke, nah, kuasa pujian luar biasa, maka mari kita belajar untuk memuji. Nah, Efesus 5:32, kembali kepada esensi atau pola pikir hari ini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Mari kita menjadi jemaat mempelai. Apa itu jemaat mempelai? Sebuah terminologi kata yang saya gunakan untuk jemaat yang sanggup, yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan mempelai pria dan kita mempelai wanita masuk dalam pesta kawin anak domba. Seperti apa ciri-ciri mempelai Kristen mempelai itu? Ya kita masih di poin pertama ya, baik episode 1 dan 2, yaitu yang memuji Tuhan. Pujian ini sebagai gaya hidup. Jemaat mempelai bukan hanya memuji Tuhan, tapi juga dipuji Tuhan. Karena kehidupan mereka yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi memuji Tuhan. Sesi yang lalu saya sebut Daud, ya, mau dibunuh mertuanya, dikejar-kejar Saul, memuji Tuhan. Bahkan saya cukup menarik kalau diperdalam. Waktu Daud itu mau dibunuh sama Saul, itu dalam
1 Samuel pasal 22 itu diceritakan larinya ke Gua Adulam. Nah, waktu dalam Gua Adulam, dia itu menyanyi, lagunya itu ditulis dalam Mazmur 57. Jadi Mazmur 57 itu dinyanyikan oleh Daud dan kawan-kawannya, yang Daud sendiri sedang dikejar-kejar musuh, yang adalah mertuanya sendiri, rajanya sendiri. Lalu lagunya apa? Ya, Anda bisa baca Mazmur 57. Misalnya nih, saya nyanyikan, saya bukan penyanyi, ya, tapi ya lagunya ini kalau pernah dengar lagu zaman dulu. Hatiku siap, oh ya Allah hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Itu lagu orang yang sedang diuber-uber mau dibunuh. Mazmur 57 ayat 10-11-nya. Wah, ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Kenapa Daud disebut orang yang berkenan kepada Tuhan? Dia tidak sempurna, tapi apapun yang terjadi, dia memuji Tuhan. Sama juga Rasul Paulus, waktu dia di penjara dengan Silas, dia menyanyikan lagu pujian loh. Bukan lagu ratapan. Tuhan, masih Kau mendengar doaku. Kalau saya Tuhan, saya berteriak, masih goblok. Ya Tuhan nggak bilang goblok, saya bilang begitu. Jadi kata-kata kotor sebenarnya nggak boleh, tapi hanya ilustrasi. Ya, seandainya saya jadi Tuhan, marah kali ditanya, masih Kau mendengar doa. Ini orang ngerti nggak sih gitu? Tapi Paulus nggak nyanyi lagu itu. Alkitab menulis Paulus dan Silas menyanyikan lagu pujian. Mari kita menjadi jemaat yang selalu bersyukur. Ada pandemi, ada virus corona, ada dampak ekonomi. Saya tidak mengabaikan, menyepelekan, tapi apapun yang terjadi, ketika hati kita penuh pujian, Tuhan hadir. Karena Tuhan hadir di tengah pujian umatnya. Maka supaya kita tidak ditinggalkan Tuhan, tidak merasakan kehilangan hadirat Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang bersyukur apapun yang terjadi. Nah, saya berikan quote penutup. Puji memuji adalah gaya hidup surgawi untuk menjalani kehidupan di bumi dengan penuh arti. Ya, bukan tanpa masalah. Paulus ada masalah, tapi dia tetap terus semangat menjalani hidup ini karena Paulus dia menjalani hidupnya dengan penuh sukacita, karena itu dia disebut orang yang berkenan. Demikian juga Daud. Daud banyak masalah, dia menjalani hidupnya dengan penuh sukacita, dan dia disebut orang yang berkenan. Nah, dari saya sampai di sini dulu, ya. Kita masuk sesi tanya jawab. Dan kali ini saya sudah mendapatkan pertanyaan yang saya dapatkan dari respon program. Nah, cuma tanya jawab ini, hari ini ada 3 pertanyaan. Yang nomor 1, nomor 2 akan dijawab oleh istri saya. Nanti pertanyaan yang terakhir saya akan jawab sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Ya, sekarang telah hadir istri saya ya yang siap untuk menjawab pertanyaan. Nah, saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah itu istri saya akan menjawabnya. Ya, ini pertanyaan yang masuk demikian. Saya mau bertanya nih, untuk anak-anak jika pujian itu sering diberikan, apakah tidak membuat anak manja dan menjadi salah motivasi? Iya, jadi saya menjawab ya. Ya, pujian itu tadi sudah disampaikan Pak Jarod, besar ya kuasanya, dan memang segala sesuatu kalau berlebihan, lalu obral, ya memang jadi manfaatnya makin lama makin mengecil gitu ya. Tapi kalau disampaikan tepat, lalu ya memang tepat, itu akan sangat bermanfaat. Contoh ya, tadi kan Pak Jarod bilang pujian itu membuat orang tahan menderita. Misalnya ibu kan masak gitu ya, lalu ibu ya nggak enak kalau nggak ada cabenya dikit ya, kasih cabai gitu. Nah si anak waktu makan kepedesan, tapi si ibu bilang, wah hebat ya anak SD gitu ya, kelas 1, kamu hebat ya bisa makan pedas. Si anak seneng kan. Nah, pujian itu membuat si anak ini tahan menderita. Dia udah kepedesan, ya tetap dia tahan supaya apa? Supaya dipuji mamanya. Tapi kan itu nggak bagus gitu, nanti efeknya sakit perut ya. Jadi memang pujian boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu sih efeknya ya. Jadi tepat pada memang butuh dipuji ya pujilah, tapi jangan juga kurang dipuji ya. Itu sih mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan, bicara ada efeknya, pasti ada efeknya. Tapi kan
Maksudnya begini, misalnya anak itu malas belajar, gitu ya, karena kurang perhatian. Nah, ketika dia dipuji, dia menjadi rajin. Ya nggak apa-apa. Mungkin awalnya salah-salah motivasi dikit. Yang penting kan anaknya pinter dulu, anaknya rajin dulu. Nanti setelah anaknya mulai rajin, mulai pinter, nah kita akan memberikan pengertian yang benar mengenai pujian. Yang pasti jangan takut nanti anak salah motivasi. Yang lebih banyak hasil penelitian dari James Dobson adalah anak yang tidak pernah dipuji, itu dia tidak pernah mengalami apresiasi, maka juga dia biasanya tidak bisa memberikan apresiasi kepada orang lain. Tapi anak yang dipuji, dia mengerti rasanya mendapatkan apresiasi, maka dia menjadi bisa memberikan apresiasi. Ya, kita masuk di pertanyaan berikutnya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi yang satu akan dijawab sama istri saya, satu lagi. Ya, bagaimana jika para istri ini mau dipuji suami, gitu ya? Jika hatinya selalu dilukai, baru mau sembuh lukain lagi, baru mau sembuh dilukai lagi. Jadi kalau saya ini, ya ini pasti yang bertanya seorang ibu nih, gimana saya memuji suami ibu gitu, hati saya luka melulu gitu. Ya memang pujian yang baik itu kalau tulus ya, keluar dari hati. Nah sedangkan Alkitab kan berkata apa yang keluar dari mulut itu luapan dari hati. Ya, nah, kalau hati disakitin terus memang susah mau memuji gimana ya. Tapi kan kita tahu pujian itu besar gitu ya kuasanya ya. Jadi kalau saran saya sih yang pertama cobalah pulihkan hati ibu dengan Tuhan dulu ya. Seperti Daud, ya Daud kan kejar-kejar Saul tadi ceritanya. Dia kecewa, dia sudah berbuat baik buat negara, buat bangsanya, tapi tetap mau dibunuh. Yang Daud lakukan adalah memuji Tuhan dulu ya sehingga dia dapat kekuatan. Lalu yang kedua, suami ibu sejelek-jeleknya gitu ya, coba dia cari satu aja yang baiknya gitu ya. Buktinya ibu mau nikah sama dia gitu dulu. Apa coba Bu ingat-ingat? Ya, misalnya mungkin bapaknya tuh kasar, ya, ngomongannya ketus, ya, galak lah segala macam. Tapi dia kerja. Paling nggak dia masih mau tanggung jawab memenuhi nafkah buat keluarga. Nah kalau dia pulang dari kantor gitu ya, cobalah puji, Pak, capek ya hari ini ya, ini ada makanan, makasih ya Bapak udah kerja buat kita. Lalu misalnya dia kasih uang belanjanya cuma sedikit pelit gitu ya, nggak apa-apa, bilang aja Pak terima kasih ya, ini akan saya pakai sebaik mungkin, terima kasih Bapak udah kerja. Terus itu lakukan walaupun duitnya kurang gitu ya, walaupun ngasihnya juga sambil ngomong-ngomong kata-kata yang nggak enak didengar kuping, nggak apa-apa ya, tahan. Yang penting coba ucapkan terima kasih dulu. Itu akan bikin suasana atmosfer rumah tangga adem. Sejahat-jahatnya suami dibaikin, pasti lama-lama dia mikir ya. Kecuali suami ibu gila. Kalau orang gila dibaikin, ya nggak mempan, jadi ketawa. Orang gila aja ketawa gitu dibaikin. Malah suami ibu dibaikin nggak akan berubah. Oke, iya, terima kasih. Saya nggak perlu nambahin lagi karena sudah cukup baik. Terima kasih. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi ya yang saya akan jawab karena sisi pertanyaannya memang tidak ditujukan kepada istri atau wanita ya. Pak, bagaimana jika pasangan saya jelek dan tidak pantas dipuji? Ya, tadi saya sudah membahas sebagian sebenarnya, tapi saya akan berikan pendalaman. Nah, bagaimana jika pasangan saya jelek tidak pantas dipuji? Tunggu ya, pasangan ibu itu model yang mana sih? Gitu ya. Jika menggunakan ilmu psikologi. Apa dia sanguin, kolerik, pragmatik, melankolik. Sanguin itu kalau pakai DISC intim, kolerik itu berarti dia tipe dominan, pragmatik berarti stabil, melankolik berarti cermat, DISC ya. Kalau pakai foto karakter, sanguin itu kuning, kolerik itu merah, pragmatik itu hijau, melankolik itu biru atau ungu. Nah, atau orang itu kebanyakan kombinasi ya, sanguin kolerik gitu ya, sanguin pragmatik gitu ya. Pak, gimana Pak taunya eplek-eplek begini? Kolerik, pragmatik, ada yang bisa tes di Google ya. Jadi kalau dites di Google suami istri gitu, saya dulu tes suami istri itu tes. Jadi sehingga saya paham diri saya paham pasangan saya paham istri saya. Bahkan dulu kita pacaran udah ke tes gitu ya. Itu kalau dulu masih ke psikolog ya. Kalau sekarang dengan apa? Zaman digital begini, banyak tes yang bisa dilakukan di gadget, di HP Bapak Ibu gitu. Nanti dengan tes itu kalau suami ngetes, istri ngetes, akhirnya kita tahu biasanya, oh suami saya itu koleriknya banyak banget gitu. Oh pantes ya, dia kasar, dia galak, dia nggak berperasaan. Tapi orang seperti itu biasanya produktif ya. Mungkin workaholic, kita istilahnya itu istilah konotasi negatif. Kenapa nggak kita pujinya, kamu tuh rajin banget bekerja gitu.
Kalau pasangan kita sanguin gitu ya, ya aduh ini lupa lagi, pegang barang jatuh, HP-nya ketinggalan. Kenapa sih barangnya hilang melulu gitu? Akhirnya kita nggak pernah memuji. Padahal orang sanguin tuh kayak saya gini kan, cheerful, ceria, semangat, antusias, pandai bergaul, wah marketing cocok, sales bagus banget. Nah, ini setiap orang itu pasti ada sisi positifnya. Hanya kalau hati kita jahat, nah itu dia. Atau hati kita terluka gitu ya. Maka tidak bisa memuji dan memandang orang lain itu jelek semuanya. Tapi kalau hati kita bertemu dengan Tuhan, hati kita berjumpa dengan kasih Tuhan, kita merasakan kasihnya, mata kita bisa positif. Sehingga kita bisa melihat orang lain itu sisi positifnya. Baik suami, baik istri, baik anak, baik orang lain. Lalu kita bisa memberikan pujian yang wajar dan tepat. Karena memang itulah keadaan yang sesungguhnya dari pasangan kita ada sisi positifnya tadi. Gitu. Kalau saya menyarankan ini benar-benar suami istri sebenarnya perlu tes ya supaya secara kepribadian tahu. Gitu. Nah, yang penting kalau habis tes itu begini, oh bener ya kamu lebihnya tuh ini, aku bersyukur kelebihan kamu itu menutupi kekurangan saya. Oh kamu kelemahannya ini, jangan khawatir, ternyata kelemahan kamu itu ini, loh itu kekuatan saya. Oh saya akan melengkapi kamu. Gitu. Itu cara membaca hasil tes yang benar. Kekurangan kamu saya lengkapi gitu ya. Jangan habis tes begini. Makanya tuh tak bilangin nggak percaya. Kamu tuh lemahnya ini. Aku udah ngomong kamu nggak percaya. Itu habis tes berantem saudara. Berantem lagi. Aduh, berantem lagi. Makanya perlu sikap hati yang positif. Dan itu hanya bisa sikap hati itu karena kita bertemu dengan Tuhan, karena kita bergaul dengan Tuhan, karena kita merasakan Tuhan. Tanpa itu mana bisa kita sikap positif ya. Kita perlu yang namanya memahami diri sendiri dan pasangan. Lalu menerima apa adanya dan bersyukur. Dengan demikian kita bisa menjalani pernikahan yang bahagia. Kita mengerti sisi positif kita mengerti sisi positif pasangan. Kita mengerti kekurangan diri kita mengerti kekurangan pasangan. Kekurangan pasangan kelebihan kita. Udah itu namanya jodoh. Jodoh itu apa tuh? Klep gitu. Lengkap, pling gitu. Kayak wadah sama tutup. Itu namanya jodoh. Berbeda tapi saling melengkapi. Kalau kita memberikan pujian, maka orang justru akan berubah. Pasangan kita nggak pernah berubah, karena kita nggak pernah memujinya. Kita mencelanya terus, ya pasangan jadi malah nggak pernah berubah. Tapi kalau kita memberikan pujian, maka pasangan kita akan bahagia, dan orang bahagia itu berubah. Karena itu, berikan pujian. Ya, kalau dituntut gitu, memang saya begini kok, memang saya begini. Waktu berkata, memang saya begini, malah mengkristal. Akhirnya tidak pernah berubah. Ya, jadi mari kita sadar bahwa kita tuh nggak sempurna, demikian juga pasangan kita nggak sempurna. Saya punya kelemahan, kan dia juga punya kelemahan. Tapi dengan saling menerima, baru bisa saling memuji. Memahami, baru menerima. Ya, untuk paham, maka kalau saya merekomendasikan tes tadi, kenapa kita harus tes? Supaya kita paham mengenai keadaan atau istilah saya bahan baku. Dengan memahami, lalu kita menerima. Dengan menerima, bahkan kita bisa melangkah selanjutnya di dalam memuji. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Tuhan dengan kita. Kalau kita juga menerima diri kita sendiri, kita tuh mengucap syukur kepada Tuhan yang menciptakan kita. Orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, itu mencela Tuhan yang menciptakan dia. Kalau kita menghina pasangan kita atau orang lain, kita menghina Tuhan yang menciptakan dia. Tapi kalau kita bisa memuji sesama, itu sebenarnya juga kita sedang memuji Tuhan yang menciptakan dia. Tapi dalam relasi vertikal kita dengan Tuhan, maka yang terindah adalah waktu kita memuji Tuhan, dan Tuhan memuji kita. Dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat, tapi tidak semuanya dipuji Tuhan. Mari kita menjadi jemaat, menjadi pribadi, yang juga dipuji oleh Tuhan. Karena kita punya karakter yang luar biasa, punya pengabdian hidup, punya ketulusan. Kita menjadi jemaat mempelai yang siap masuk pesta kawin anak domba, menjadi mempelai Kristus. Tuhan memberkati, sampai jumpa di dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati.